Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF lakukan operasi tingkat tinggi, lontarkan rudal balistik hipersonik, hantam vital Israel di Bandara Ben Gurion. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juli, kabar ini diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 1 Juli 2025 malam. Lebih tepatnya, Sari mengumumkan serangkaian operasi militer yang dilakukannya terhadap target-target vital Israel, di mana pasukan roket IAF meluncurkan operasi tingkat atas yang menargetkan Bandara Ben Gurion di Yafa. Adapun senjatanya adalah rudal balistik hipersonik Palestina II. Sari mengklaim bahwa operasi tersebut berhasil mencapai sasaran, mengakibatkan jutaan pemukim Israel mengungsi ke tempat perlindungan dan penghentian total operasi bandara. Sementara itu, pihak Israel mengonfirmasi juga peluncuran rudal dari Yaman, mengklaim sistem pertahanan udaranya diaktifkan untuk mencegat rudal yang diluncurkan. Peluncuran itu pun memicu pengaktifan sirine serangan udara di wilayah Al-Quds yang diduduki dan wilayah Shipila. Drone-drone Yaman targetkan 3 lokasi sensitif di Israel. Total 53 rudal Yaman diluncurkan ke garis depan. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juli, informasi ini merupakan konfirmasi langsung dari juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 1 Juli 2025 malam. Lebih tepatnya, Sari menyebut bahwa unit UAV YAF melaksanakan 3 operasi militer dengan 3 drone. Targetnya adalah lokasi sensitif Israel di Yafa, Ashkelon, dan al-Rashrash. Adapun serangan drone Yaman ini dilakukan bersamaan dengan luncuran rudal ke target Bandara Ben Gurion di Yafa. Sehingga kini total Yaman telah meluncurkan sekira 53 rudal balistik ke arah garis depan Israel. Tepat sejak dimulainya kembali perang di Gaza hampir 3,5 bulan yang lalu. Jumlah itu merupakan konfirmasi langsung dari seorang koresponden Radio Angkatan Darat Israel. Adapun Sari menegaskan bahwa operasi terbaru itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina sekaligus sebagai bagian dari dukungan berkelanjutan Yaman terhadap Gaza. 2 pemukiman di Israel digempur salvo roket Q-20 milik Brigade Al-Qassam. Sementara itu dalam operasi gabungan, kendaraan tempur IDF hancur karena lontaran peluru mortir dan bom perlawanan. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juli, hal ini dikonfirmasi langsung oleh sayap militer Hamas pada Selasa 1 Juli 2025. Diumumkan bahwa Al-Qassam telah meluncurkan salvo roket Q-20 yang menargetkan 2 pemukiman Israel di Nir Yitzhak dan Miftahim. Roket tersebut ditembakkan dari daerah dekat tempat kendaraan militer Israel beroperasi di utara Khan Younis di Gaza Selatan. Selain itu, Al-Qassam juga melakukan operasi gabungan bersama Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, melakukan 2 operasi di hari yang sama terhadap lokasi dan rampur IDF di zona Khan Younis. Al-Quds menembaki pertemuan militer Israel di sebelah timur Quza'ah menggunakan beberapa peluru mortir. Juga berhasil meledakkan alat peledak yang diaktifkan dan berhasil menargetkan kendaraan militer Israel di dekat Jalan 5. Jenderal senior Iran Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi berikan prediksi bak peringatan, menegaskan bahwa kehancuran rezim Zionis dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sudah ada di depan mata. Mengutip Tasnim pada 2 Juli, klaim ini diutarakan oleh Rahim Safavi dalam komentarnya pada Senin 30 Juli 2025. Ia mengatakan bahwa perang agresi baru-baru ini oleh Israel terhadap Iran justru bisa mempercepat siklus kematian Zionis, menegaskan bahwa kehancuran rezim Zionis dan Netanyahu sudah di depan mata. Safavi juga mengklaim bahwa kekuatan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC melampaui kawasan Timur Tengah. Seraya menambahkan bahwa semua pangkalan musuh ada dalam bank data target ribuan rudal Iran. Jenderal Rahim Safavi juga memperingatkan musuh bahwa jika melakukan kesalahan atau salah perhitungan lagi, maka akan membuat semua kepentingan dan pangkalan mereka menghadapi ancaman yang lebih besar karena Iran akan merespons dengan intensitas yang lebih tinggi. Israel bak merasakan kehancuran yang terjadi di tanah Palestina di jalur Gaza.
Garis depan Israel hancur digempur rudal Iran hingga menyebabkan sekira 19.000 pemukim kehilangan tempat tinggal. Mengutip Al-Mayadin pada 2 Juli, hal ini merupakan laporan dari sumber utama media Israel Ma'arif. Lebih tepatnya diungkapkan bahwa dampak yang menghancurkan pada garis depan internal Israel selama perang baru-baru ini dengan Iran menunjukkan bahwa sekira 13.000 hingga 19.000 pemukim Israel kehilangan tempat tinggal di 17 pemerintah daerah. Sekaligus hingga saat ini sekira 45.730 klaim kompensasi telah diajukan. Komite Pengawas Keuangan Negara di Nisot mengungkap kegagalan pemerintah dalam manajemen krisis, di mana alasannya adalah kurang koordinasi dan juga dalam hal memenuhi kebutuhan dasar penduduk Israel. Adapun Ma'arif melaporkan peningkatan tajam dalam jumlah korban jiwa akibat serangan rudal Iran. Kementerian Kesehatan Israel mengungkap pada Senin 30 Juni bahwa sekira 3.345 pemukim mengalami cedera dan menerima perawatan di rumah sakit. Di antara mereka, 23 pemukim dalam kondisi kritis, sementara 3 lainnya meninggal dunia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diprediksi akan meminta lampu hijau dan kebebasan penuh dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kembali menyerang situs nuklir Iran. Mengutip Kabarni pada 2 Juli, hal ini merupakan laporan dari sumber utama Kan Israel. Netanyahu diperkirakan akan meminta jaminan ke Trump untuk mendapatkan lampu hijau bagi serangan Israel terhadap Iran jika perlu. Tujuannya untuk memberikan Israel kebebasan penuh untuk bertindak jika mendeteksi adanya peningkatan masalah nuklir atau produksi rudal di Iran. Menurut Kan, Netanyahu tertarik pada Trump yang menyajikan rencana regional untuk Timur Tengah selama kunjungannya ke Washington minggu depan sebagai bagian dari gencatan senjata di Gaza. Adapun proposal baru yang diajukan Qatar kepada Israel menyerukan gencatan senjata selama 60 hari, juga mencakup penarikan pasukan Israel ke poros Morak antara Khan Younis dan Rafah di jalur Gaza Selatan. Seraya Al-Quds melakukan penyergapan kompleks di lapangan Al-Huda di sebelah timur lingkungan Sejaiyah di kota Gaza, mengejutkan tentara IDF dari jarak dekat hingga meledakkan ladang ranjau. Mengutip Kabarni pada 2 Juli, kabar ini dikonfirmasi oleh seorang komandan lapangan di Brigade Al-Quds. Ia menjelaskan bahwa operasi tersebut dimulai dengan peledakan ladang ranjau di depan pasukan Israel yang terus maju, menyebabkan para prajurit dan perwira panik lalu berlindung di dalam rumah-rumah warga sipil di dekatnya. Lebih lanjut, pejuang juga menargetkan pasukan yang bersembunyi di dalam rumah-rumah itu dengan peluru kendali, diikuti dengan peluncuran peluru anti benteng TBG yang mengakibatkan serangan langsung. Pada akhir operasi, perlawanan mengejutkan IDF dan terlibat dalam pertempuran dengan mereka dalam jarak sangat dekat menggunakan senjata ringan dan sedang, mengakibatkan sejumlah kematian dan cedera di kalangan tentara dan perwira Israel.